Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih mubarakan alaina kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala di sore hari yang berbahagia ini kita bisa memulai majelis kita, dan ini merupakan majelis pertama dari pembacaan kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim yang ditulis atau dikarang oleh Al-Imam Badruddin Ibnu Jama'ah Asy-Syafi'i Al-Kinani rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Berkata rahimahullah tabaraka wa ta'ala di dalam muqaddimahnya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi al-barrir rahimi al-wasi'il alimi dzil fadlil azimi wa afdhalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil karimi al-munazzalu alaihi fi dzikril hakim. Kitab yang akan kita baca ini yang berjudul Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim, ini adalah sebuah kitab yang membahas tentang adab bagi seorang penuntut ilmu. Juga ini bertujuan atau ditujukan kepada seorang alim yang nanti akan disebutkan rinciannya oleh penulis hafizallahu rahimahullah tabaraka wa ta'ala. Penulis rahimahullah ta'ala mengatakan, Alhamdulillahil barrir rahim, segala puji bagi Allah tabaraka wa ta'ala al-barrir rahim, yang maha baik lagi maha pengasih, al-wasi'il alim, yang maha luas karunianya, al-alim, yang maha melihat, dzil fadlil azim, yang memiliki karunia keutamaan yang besar, wa afdhalus salati wa atammu taslim ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil karim, dan semoga salawat sebaik-baik seutama-utama salawat dan salam semoga tercurahkan kepada sayyidina Muhammadin an-nabiyil karim, kepada sayyid kita, penghulu kita, pimpinan kita, yaitu Muhammad an-nabiyil karim, seorang nabi yang mulia. Di dalam muqaddimahnya ini penulis menyebutkan bersolawat salam kepada Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kalimat ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil karim. Kata as-sayyid, kalimat as-sayyid ini yang itu merupakan bentuk bersolawat. Terkadang seorang muslim bersolawat dengan menggunakan kalimat sayyidina atau sayyiduna. Maka ketika berbicara konteksnya di luar sholat, maka hukum mengucapkan sayyidina di luar sholat maka hukumnya boleh-boleh saja, tidak mengapa. Misalkan seorang bersolawat kepada Rasulullah SAW dengan mengatakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, itu sah-sah saja, tidak mengapa dan diperbolehkan. Adapun khusus terkait dengan tambahan sayyidina di dalam sholat, maka ini terjadi khilaf di kalangan para ulama. Apakah boleh di dalam bacaan tasyahud kita kemudian tatkala kita bersolawat, bolehkah kita menambahkan dengan kalimat sayyidina ataukah tidak? Sebagian para ulama, saya katakan, mereka berpandangan bahwa yang utama adalah ditambahkan sayyidina dalam salawat kita di dalam salat. Mereka mengatakan berdalil bahwa di antara bentuk adab kepada Rasulullah SAW kalimat sayyidina tersebut. Jadi di antara bentuk adab bersolawat kepada Rasulullah SAW adalah dengan menambahkan sayyidina. Maka itu alasan mereka. Sebagian lagi mereka mengatakan bahwa tidak boleh menambahkan kata sayyidina di dalam sholat. Pembahasan kita di dalam sholat. Adapun di luar sholat maka boleh menggunakan kalimat sayyidina dan lain sebagainya. Adapun khusus di dalam sholat maka terjadi perselisihan pandangan di kalangan para ulama. Sebagian mereka memandang perlu untuk menambahkan kalimat sayyidina, bukan wajib tapi perlu, karena itu merupakan di antara adab kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian lagi mengatakan tidak boleh, terlarang. Kalau yang pertama, yang afdol, yang utama adalah menambahkan sayyidina. Yang kedua mengatakan terlarang. Kenapa terlarang? Karena yang namanya bacaan, zikir dalam sholat itu sifatnya tauqifiyah. Di mana dalil itu berhenti, bagaimana dalil itu datang, maka begitulah kita kemudian mengamalkannya. Dan tidak ada satupun sholawat di dalam sholat yang kemudian ada tambahan sayyidinanya. Sehingga dari sini sebagian ulama mengatakan karena yang namanya zikir, bacaan di dalam sholat ini sifatnya tauqifiyah, di mana dalil itu datang maka kita mengamalkan sebagaimana datangnya, maka tidak dianjurkan, bahkan tidak diperbolehkan untuk kemudian menambahkan sayyidina dalam tasyahud kita. Begitu pula dalam azan.
Tidak boleh seorang muadzin ketika mengumandangkan azan asyhadu anna Muhammadan atau asyhadu anna sayyidana Muhammadan, tidak boleh menambahkan sayyidina. Kenapa? Karena lafaz azan itu baku. Dari sana datangnya begitu, maka kita kemudian azan pun dengan lafaz begitu. Tidak boleh ditambah-tambahkan. Itu pada doa dan zikir yang memang begitu datangnya. Adapun di luar itu maka diperbolehkan. Sehingga yang rajih di dalam sholat pun hanya mengkhususkan terkait dengan apa yang datang kepada kita. Dan semua hadis yang berkaitan dengan tasyahud tidak ada tambahan sayyidina di sana. Kalaulah memang ini lebih utama karena lebih beradab, maka niscaya Rasulullah SAW akan mengajarkannya kepada para sahabatnya. Baik, al-munazzalu alaihi fi dzikril hakim, yang mana diturunkan kepada Rasulullah SAW ini sebuah ayat di dalam Al-Qur'anul Karim yang berbunyi di dalam surat Nun Al-Qalam, wa innaka la'ala khuluqin 'azimin. Diturunkan kepadanya sebuah ayat di dalam Al-Qur'anul Karim yang berbunyi wa innaka la'ala khuluqin 'azimin, dan sesungguhnya engkau Muhammad, engkau adalah seorang yang memiliki atau berbudi pekerti yang luhur. Begitu terjemahannya. Namun makna dari ayat ini adalah para ulama, para mufassirin mengatakan bahwa makna dari wa innaka la'ala khuluqin 'azim, yang terjemahannya biasanya diterjemahkan bahwa engkau Muhammad adalah seorang yang memiliki budi pekerti yang luhur, engkau adalah seorang yang memiliki akhlak yang mulia, maka maksudnya bukan itu tafsirnya. Tafsirnya dikatakan bahwasanya innaka 'alin bi khuluqin 'azim, bahwa engkau Muhammad, engkau itu tinggi kedudukannya, engkau itu mulia, memiliki derajat yang tinggi, bi khuluqin 'azim, karena sebab akhlak yang mulia. Dan kalimat khuluq secara asal maknanya adalah ad-din. Sehingga seorang itu tinggi, seorang itu mulia karena sebab agamanya. Semakin seorang itu beragama, mengenal Allah, mengenal rukun-rukun iman dan lain sebagainya, mengenal agamanya, maka akan semakin tinggi kedudukannya. Semakin tinggi keimanannya, maka akan semakin tinggi kedudukannya. Maka ini tafsir dari firman Allah, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Terjemahannya, kalau kita buka di terjemahan Al-Quran, terjemahannya sesungguhnya engkau wahai Muhammad berbudi pekerti yang luhur. Namun bukan itu maksudnya. Tafsirnya adalah bahwa engkau wahai Muhammad tinggi kedudukannya, engkau wahai Muhammad tinggi derajatnya, bi khuluqin 'azim, karena sebab akhlakmu yang mulia. Dan kata khuluq di sini maksudnya adalah ad-din. Sehingga seorang itu tinggi, memiliki derajat yang tinggi karena sebab agamanya. Karena sebab agamanya. Wa ala alihi wa ashabihil kiramil jiwarihi fi darin na'im. Dan semoga salawat serta salam tercurahkan kepada keluarganya, kepada para sahabatnya yang mulia, jiwarihi, yang akan menemaninya fi darin na'im, di surga yang penuh dengan kenikmatan. Amma ba'd. Itu muqaddimah dari Al-Imam Ibnu Jama'ah. Kemudian Al-Imam Ibnu Jama'ah mengatakan, fa inna min ahammi ma yubadiru bihil labibu syarkha syababihi wa yud'ibu nafsahu fi tahsilihi wa iktisabihi husnal adabi. Sesungguhnya di antara perkara yang paling penting, ma yubadiru bihil labibu, yang mana orang yang memiliki atau orang yang berakal itu untuk bersegera. Di antara perkara penting yang seorang yang berakal itu hendaknya dia bersegera, syarkha syababihi, untuk memanfaatkan dengan baik masa mudanya, wa yud'ibu nafsahu, dan menempa jiwanya, fi tahsilihi wa iktisabi, untuk mendapatkan dan meraihnya adalah hendaknya seorang berakal itu bersegera untuk memperoleh mendapatkan husnal adabi, akhlak yang baik. Husnal adabi, akhlak yang baik, adab yang baik. Alladzi syahida syar'u wal aqlu bi fadlihi, yang mana syariat dan akal manusia telah mempersaksikan akan keutamaan akhlak yang baik, adab yang baik. Baik, adab dan akhlak bukan maksudnya hanya sekedar senyum santun, bukan. Namun akhlak dan adab yang baik lebih dari itu. Karena yang namanya cakupan akhlak dan adab itu bukan hanya sesama manusia saja. Akhlak dan adab yang paling tertinggi adalah akhlak dan adab kepada Allah. Sehingga seorang yang mentauhidkan Allah, tanda bahwa dia adalah seorang yang berakhlak dan beradab. Sehingga dari sini di antara perkara yang seharusnya orang yang memiliki akal itu bersegera untuk meraihnya adalah untuk mendapatkan akhlak dan adab yang mulia. Apa maksudnya adab dan akhlak yang mulia? Apakah sopan santun? Apakah kemudian salam, bermanis muka, tersenyum dan lain sebagainya? Itu di antara adab. Namun akhlak dan adab yang mulia yang paling tertinggi adalah mentauhidkan Allah tabaraka wa taala dan mengenal kedudukan Rasulullah SAW. Setelah itu baru kepada manusia.
Dan hendaknya seorang yang memiliki akal yang jernih, memiliki kecerdasan untuk bersegera untuk memperoleh adab tersebut, untuk meraih adab tersebut dengan cara mempelajarinya. Wattafaqatil ara'u wal alsinatu ala syukri ahlihi, yang mana telah bersepakat semua golongan orang-orang dari berbagai madhab pemikirannya, mereka semua sepakat ingin ahlu sunnahnya, ingin orang-orang yang menyimpangnya, bahkan di luar agama Islam sendiri pun sepakat ala syukri ahlihi, bahwasanya untuk kemudian memuji orang yang memiliki adab dan akhlak yang baik. Kita berbicara secara umum manusia, tidak berbicara dalam konteks koridor Islam saja. Kita akan dapati dari agama lain pun mereka akan memuji orang yang memiliki adab yang mulia meskipun sesama manusia. Ini tanda bahwasanya adab yang baik, adab yang mulia merupakan sesuatu yang disepakati oleh seluruh manusia, baik dari orang yang beragamanya ataukah orang di luar agamanya itu sendiri, bahkan baik orang-orang yang menyimpangnya, bahkan orang yang berada di jalan yang lurusnya. Mereka semua sepakat bahwasanya orang yang memiliki adab dan akhlak yang mulia sekalipun kepada sesama manusia itu adalah orang yang mulia. Kemudian dikatakan, wa inna ahaqqan nasi bihadzal khaslatil jamilati wa aulahum bihiyazati hadzal martabatil jalilah ahlul ilmi. Dan sesungguhnya orang yang paling berhak untuk kemudian mendapatkan kedudukan yang tinggi tersebut dengan akhlak yang mulia ini, wa aulahum, dan orang yang paling utama untuk memperolehnya, untuk memperoleh kedudukan yang mulia ini, yaitu akhlak yang baik, yaitu adalah ahlul ilmi, orang yang berilmunya. Orang yang berilmu adalah orang yang paling berhak untuk kemudian menghiasi dirinya dengan akhlak dan adab yang baik. Para penuntut ilmunya adalah orang yang paling berhak, yang paling utama untuk menghiasi dirinya dengan akhlak dan adab yang baik. Kemudian juga ahlus sunnah wal jamaahnya, orang-orang yang diberikan hidayah oleh Allah tabaraka wa ta'ala untuk mengenal jalan sunnah, maka mereka adalah orang-orang yang paling berhak, yang paling utama untuk menghiasi dirinya dengan akhlak yang baik. Akhlak yang baik kepada Allah tabaraka wa ta'ala dengan mentauhidkannya, dengan kemudian memupuk rasa takut kepada Allah tabaraka wa ta'ala dalam setiap gerak-geriknya, dan menjaga rasa takut tersebut, merasa diawasi oleh Allah. Ini merupakan akhlak yang baik. Begitu pula akhlak yang baik yang tercerminkan dalam sikapnya kepada sesama manusia, maka ahli ilmu adalah orang-orang yang paling berhak untuk memperolehnya. Maka para thalabatul ilmi adalah orang-orang yang paling berhak untuk mendapatkannya. Ahlu sunnah wal jamaah, orang-orang yang telah Allah berikan hidayah, adalah orang-orang yang paling berhak untuk memilikinya. Alladzina jallu bihi dzurwatal majdi wassana, yang mana dengan akhlak yang mulia ini, yang mana dengan akhlak yang baik ini, adab dan akhlak yang baik ini, mereka akan mencapai kedudukan yang tinggi, yang mulia. Wa ahrazu bihi qasabati sabaqi ila wirathatil anbiya, dan mereka akan memperoleh warisan dari para nabi, yaitu ilmu yang bermanfaat, bi'ilmihim bimakarimi akhlaqin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena sebab pengetahuan mereka tentang mulianya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling mengetahui tentang mulianya akhlak Nabi adalah mereka para ahli ilmu. Orang yang paling mengetahui tentang mulianya para akhlak Nabi adalah mereka para thalabatul ilminya. Orang yang paling mengerti, mengetahui tentang mulianya akhlak para nabi adalah ahli sunnah wal jamaah, orang-orang yang kemudian berjalan di atas sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mereka yang paling berhak untuk kemudian meraih kedudukan yang tinggi ini, karena sebab pengetahuan mereka tentang mulianya akhlak Nabi wa adabihi, dan orang yang paling mengerti tentang adab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kesehariannya, wa husni siratil a'immatil athhar min ahli baitihi wa ashabihi, dan karena pengetahuan mereka tentang perjalanan hidup orang-orang yang mulia, para imam-imam panutan yang bersih, yang suci, yaitu para ahli bait Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Wa bima kana alaihi a'immatu ulama salaf, dan apa yang dijalani, yang ditempuh oleh para ulama as-salaf, 3 generasi kurun terbaik umat ini. Wa qatada bi hadihim fihi masyayikhul khalaf, yang mana para ulama setelah abad ketiga itu, setelah zamannya salaf, mereka kemudian meneladani kehidupan mereka para ulama salaf. Alul ilmi, para thalabatul ilmi, ahlus sunnah wal jamaah adalah orang-orang yang paling berhak untuk memperoleh, meraih akhlak dan adab yang mulia. Karena mereka mengetahui tentang akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena mereka mengetahui tentang adabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kesehariannya, karena mereka adalah orang-orang yang paling mengerti perjalanan sirah para ulama dari kalangan ahlul bait dan dari kalangan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berikutnya,
Al-Imam Ibnu Jama'ah menyebutkan bahwa di sini akan disebutkan sebuah poin di mana mereka para ulama salaf, mereka benar-benar memperhatikan adab terlebih dahulu dalam menuntut ilmu sebelum yang lainnya. Qala Ibnu Sirin, Al-Imam Ibnu Sirin rahimahullah taala, seorang tabi'in. Al-Imam Ibnu Sirin seorang tabi'in, hanya saja Ibnu Sirin tergolong seorang tabi'in sighar, junior. Al-Imam Muhammad ibn Sirin mengatakan kanu yata'allamunal huda kama yata'allamunal ilma. Dahulu mereka mempelajari adab dan akhlak sebagaimana mereka mempelajari ilmu. Siapa mereka ini? Karena Al-Imam Muhammad ibn Sirin adalah seorang tabi'in sighar, seorang tabi'in junior, karena di sana ada as-salaf dari kalangan para sahabat, kemudian tabi'in generasi berikutnya, dan tabi'in ini terbagi-bagi, ada tabi'in kibar, ada tabi'in pertengahan, dan ada tabi'in sighar. Dan Muhammad ibn Sirin ini termasuk seorang tabi'in sighar. Ketika Al-Imam Muhammad ibn Sirin mengatakan dahulu mereka, siapa mereka ini? Jawabannya mereka adalah para sahabat dan para tabi'in kibar yang ditemui oleh Al-Imam Muhammad ibn Sirin. Muhammad ibn Sirin menjelaskan, menerangkan, kanu yata'allamunal huda. Mereka para sahabat, mereka para tabi'in kibar yang ditemui oleh Al-Imam Muhammad ibn Sirin, mereka mempelajari akhlak dan adab kama yata'allamunal ilma, sebagaimana mereka mempelajari ilmu. Sehingga sebagaimana mereka mempelajari ilmu hadis, fikih, tafsir dan lain sebagainya, mereka pun belajar tentang adab. Mereka pun fokus mempelajari, meluangkan waktunya untuk mempelajari tentang adab. Bagaimana cara adab yang baik terhadap diri sendiri, terhadap ilmu, terhadap guru, terhadap kitab dan lain sebagainya. Dan ini menunjukkan perhatian as-salaf terhadap adab dan akhlak. Al-Imam Muhammad atau Al-Imam Abdullah ibn al-Mubarak pun pernah mengatakan, talabtul adaba 30 aman. Kami atau aku belajar adab 30 tahun lamanya. Wa talabtul ilma 20 aman. Kemudian aku mempelajari ilmu 20 tahun lamanya. Kemudian dikatakan, begitupun mereka para salaf. Mereka para salaf mendahulukan untuk mempelajari adab, kemudian baru mempelajari ilmu. Al-Imam Abdullah bin Mubarak mengatakan, kami belajar adab 30 tahun lamanya. Bayangkan, belajar adab saja membutuhkan waktu 30 tahun lamanya. Kemudian setelah itu baru mempelajari ilmu. Dan ini menunjukkan bahwasanya para as-salafus saleh dari kalangan para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan lain sebagainya, mereka memiliki porsi yang lebih untuk mempelajari adab dan akhlak terlebih dahulu. Yang kemudian oleh orang-orang belakangan semacam ini, ilmu terkait dengan akhlak dan adab dianggap sebagai sebuah ilmu yang remeh. Sebagian para thalabatul ilmi yang telah mencicipi nikmatnya ilmu hadis, sebagian para thalabatul ilmi yang telah mencicipi nikmatnya ilmu riwayat dan dirayatul hadis, kemudian mereka meremehkan ilmu ini, ilmu akhlak dan adab. Sebagian kita mungkin menganggap bahwa yang namanya adab dan akhlak itu bisa dipelajari sendiri. Sekarang buku terjemahan banyak, tinggal baca saja kemudian akan selesai ilmunya. Maka kalau boleh kita katakan ada 3 ilmu yang kita ini sering meremehkannya. Kita sedang berbicara tentang diri kita, bukan di luar kita. Kita sedang berbicara tentang kita ini, khususnya Ahlussunnah wal Jamaah. Ada 3 ilmu yang diremehkan. Maksudnya diremehkan itu dipikir bahwa dengan membaca sendiri bisa selesai urusannya. Tidak perlu capek-capek membuat majelis tentang 3 ilmu ini. Tidak perlu capek-capek untuk kemudian berguru hanya untuk mempelajari 3 ilmu ini saja. Karena kita dengan berdiam di rumah membaca sendiri bisa selesai urusannya. Kita bisa meraih ilmu tersebut. Pertama tentang akhlak dan adab. Ilmu ini kita lihat kebanyakan para thalabatul ilmi meremehkannya. Mereka menganggap, mereka mengira bahwa yang namanya ilmu tentang akhlak dan adab dapat diperolehnya dengan hanya membaca saja. Titik. Tidak, yang namanya akhlak dan adab hanya bisa diambil dari orang-orang yang pernah duduk langsung di hadapan para ulama, yang mana para ulama ini pun mengambil ilmu tersebut dari para ulama sebelumnya, yang mana ulama ini mengambil ilmu dari ulama sebelumnya, yang mana ulama ini mengambil ilmu dari ulama sebelumnya hingga kepada Nabi SAW. Contoh Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Al-Imam Ahmad bin Hanbal ini menghabiskan waktunya, menginfakkan usianya untuk menuntut ilmu. Sampai ketika dia telah menjadi seorang imamul muslimin. Dan manusia pada saat itu sudah mengakui bahwa Imam Ahmad adalah imamul muslimin. Imam Ahmad masih sibuk membawa pena dan kertas, cari kertas. Kemudian ditanya, ada orang yang bertanya, wahai imam, engkau sudah sampai tingkatan ini. Wa anta imamul muslimin, wa ma'aka al-mihbaro. Katanya begitu. Wa ma'aka al-mahbaro atau al-mihbaro. Engkau adalah seorang imam kaum muslimin. Dan bersamamu pena beserta secari kertas. Maksudnya Imam Ahmad ini kemana-mana bawa pena, bawa secari kertas. Masih sibuk untuk mencatat ilmu. Padahal dia sudah menjadi seorang imam kaum muslimin. Kemudian Al-Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan bahwasanya
ma'i al-mahbara ilal maqbara. Bersamaku pena, bersamaku secari kertas hingga aku masuk ke dalam kubur. Begitu kata Imam Ahmad bin Hanbal. Al-Imam Ahmad bin Hanbal yang sehari-harinya sibuk menghabiskan, mendermakan usianya untuk ilmu, pernah suatu hari Al-Imam Ahmad kelelahan, capek, keliling dan lain sebagainya, menyampaikan ilmu, mencari ilmu, mencatat ilmu. Kemudian tatkala sedang rebahan, kawan-kawan yang ada di sampingnya menyebutkan sebuah riwayat hadis yang mana di dalamnya disebutkan nama orang-orang yang soleh. Kemudian Al-Imam Ahmad bin Hanbal langsung bangkit. Kemudian ditanya, "Wahai Imam, kenapa engkau bangkit? Kamu kan sedang capek, sudah biarkan saja, rebahan saja." Kata Imam Ahmad bin Hanbal, "Uskut, diam. Disebutkan para ulama, tidaklah disebutkan orang-orang soleh kecuali akan turun rahmat Allah tabaraka wa ta'ala." Sehingga begitulah adab dan akhlak kepada para ulama. Bayangkan Al-Imam Ahmad bin Hanbal ketika disebut para ulama, karena disebutkan riwayat akan disebutkan para ulama di dalamnya. An fulan, an fulan, an fulan, sampai kepada Rasulullah SAW. Kemudian Al-Imam bangkit dalam rangka beradab, berakhlak kepada para ulama yang ada di dalamnya. Begitu pula pernah Sa'id ibn Musayyab, seorang tabi'in. Pernah suatu hari Sa'id ibn Musayyab sedang sakit. Kemudian datang muridnya memanfaatkan kesempatan ini, kemudian mengatakan, "Aku ingin menyampaikan kepadamu sebuah hadis," katanya. Kemudian Sa'id ibn Musayyab mengatakan, "Silakan." Kemudian dia pun menyampaikan, "Haddatsana fulan bin fulan, haddatsana fulan bin fulan," dan seterusnya. Kemudian Sa'id ibn Musayyab yang saat itu sedang dalam kondisi sakit langsung bangun. Kemudian ditanya, "Mengapa engkau bangun? Sudah biarkan saja, engkau tiduran saja karena engkau sedang sakit kondisinya." Kemudian kata Sa'id bin Musayyab, "Uskut, diam. Disebutkan kepadaku sebuah hadis, di dalamnya disebutkan orang-orang soleh, disebutkan hadis Rasulullah SAW, maka tidak layak bagiku untuk kemudian berbaring ketika Rasulullah SAW disebutkan." Begitulah pula para ulama dan lain sebagainya. Dengan kita belajar langsung kepada para ulama, kepada para ahli ilmu yang mereka pun menimba ilmu dari para ahli ilmu yang terus bersambung silsilahnya hingga kepada Rasulullah SAW, kita akan mengerti bagaimana cara beradab yang mulia. Sebagian kita di majelis hadis bersama para masyayikh, sebagian para thalabatul ilmi merasa lelah dengan majelis, karena majelis dimulai dari bada subuh sampai siang hari, kemudian dimulai dari bada asar sampai jam 9 malam. Mana bukunya tebal-tebal, Sahih Bukhari, Sahih Muslim setebal ini. Kemudian pernah suatu hari ada seorang penuntut ilmu menyelonjorkan kakinya karena pegel. Kemudian Sahih Bukhari diletakkan di ujung kakinya begitu. Kemudian begitu, karena pegel, capek, pengen ditaruh di lantai lebih tidak beradab lagi. Akhirnya ditaruhlah di ujung kaki. Kemudian Syekh melihat ini kemudian marah, menegur. "Begini adab seorang penuntut ilmu," katanya, "itu tidak layak," katanya. Dan kita akan mendapatkan faedah adab dan akhlak kalau berjumpa dengan para ulama langsung. Kita akan mengetahui bagaimana cara beradab. Kemudian nanti para ulama akan mengajarkan kepada kita. Di antara mereka yang mengajarkan kepada kita, di antara bentuk tidak beradab adalah manakala seorang penuntut ilmu itu kemudian mengelonjorkan kakinya di hadapan gurunya. Kadang kita akan merasa pegel, wajar. Di antara bentuk tidak beradab adalah ketika kita menyelonjorkannya ke arah guru kita. Kalau capek ingin menyelonjorkan, jangan ke arah guru kita, ke arah yang lain. Kadang kan kita pegel, butuh diselonjorkan kakinya, kemudian ditekuk lagi. Kalau ingin diselonjorkan, lihat-lihat dulu. Kalau ini diarahkan ke guru kita, ini bentuk tidak beradab, dan lain sebagainya. Kita bisa mendapatkan itu semua dengan duduk langsung menimba kepada para ahli ilmu, yang mereka pun mengambil ilmu ini dari para ahli ilmu, dan seterusnya. Tidak bisa hanya sekedar membaca sendiri, tidak akan mendapatkan hal semacam itu. Dan begitulah pesan dari para ulama kita pula ketika mereka menjelaskan terkait dengan adab dan akhlak ini. Mereka mengatakan demikian, memberikan wasiat dan nasihat kepada kita. Kemudian ilmu berikutnya adalah ilmu fikih. Sebagian kita kadang menganggap remeh fikih, karena baginya fikih tinggal baca saja buku-buku terjemah, selesai pembahasan. Kitab Al-Wajiz sudah diterjemahkan, permasalahan ini dalilnya dari Al-Quran ini, hadisnya ini, selesai. Semua permasalahan sudah jelas, dalilnya Al-Quran Sunnah, dan seterusnya. Fikih bukan begitu. Fikih dinamakan fikih karena dia adalah al-fahmud daqiq. Adapun apa yang tadi dibaca itu bukan pemahaman yang daqiq. Adapun fikih maka di sana akan diulik dari mana sisi pendalilannya, wajibnya dan lain sebagainya, dan seterusnya. Begitu pula ilmu yang terakhir yang dianggap remeh adalah ilmu sorof dalam ilmu bahasa. Ilmu sorof, sebagian kita menganggap bahwa ilmu sorof itu ya paling hanya menghafal wazan-wazan saja katanya. Fa'ala yaf'ilu fa'lan fa'ilun maf'ulun if'il la taf'il dan seterusnya. Sorof hanya menghafal begitu saja. Bukan. Bahkan kita sering mengatakan di pembelajaran-pembelajaran kita, sorof, kalau kita mengenal sorof hanya semacam ini saja, jangankan mempelajari sorof, dekat-dekat dengan ilmu sorof saja masih jauh sekali. Sorof itu bukan begitu. Bukan begitu. Kalau kita belajar baru begitu, berarti tandanya kita belum mengenal sorof sama sekali. Maka tiga ilmu ini adalah di antara tiga yang diremehkan. Di antara tiga yang diremehkan. Bahkan kita mengatakan dalam pembelajaran-pembelajaran kita,
Kalau kita menganggap bahwa nahwu lebih sulit daripada sorof, terbalik. Karena yang benar sorof lebih sulit daripada nahwu. Begitu asalnya, memang. Baik. Wa qala al-Hasan, al-Imamul Hasanul Basri mengatakan, in kana ar-rajulu la yakhruju fi adabi nafsihi as-sanataini tsumma sanatain. Bahwasanya sesungguhnya ada seorang lelaki yang dia pergi safar untuk mempelajari terkait dengan adab dan akhlak. As-sanatain tsumma sanatain, bertahun-tahun lamanya. Ini menunjukkan itu di era Al-Imamul Hasanul Basri. Sedangkan Al-Imamul Hasanul Basri adalah seorang tabi'in. Ini menunjukkan bahwasanya perhatian mereka para as-salaf tidak main-main terhadap perkara adab dan akhlak. Sampai di antara mereka pergi safar hanya untuk belajar adab dan akhlak bertahun-tahun lamanya. Ini menunjukkan akan perhatian yang besar terhadap akhlak dan adab. Wa qala Sufyan ibn Uyainah, Al-Imam Sufyan ibn Uyainah mengatakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwal mizanul akbar. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu merupakan barometer terbesar, timbangan tolak ukur kebenaran sesuatu. Wa alaihi tu'radul asya. Segala sesuatu ditimbang, dinilai, barometernya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala khuluqihi, terhadap akhlaknya, wasiratihi, perjalanan hidupnya, wa hadihi, dan petunjuknya. Fama wafaqaha fahuwal haq, dan apa yang sesuai dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu adalah al-haq, kebenaran. Wa ma khalafaha fahuwal batil, dan apa yang menyelisih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhlaknya, perjalanannya, petunjuknya, akidahnya, amalannya, maka itu merupakan sebuah kebatilan. Dan pegang kaidah ini baik-baik, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu merupakan tolak ukur kebenaran. Sehingga jangan mudah kagum dengan orang-orang yang kemudian kita lihat memiliki kelebihan menurut kita. Ada orang bisa terbang, ada orang bisa berjalan di atas air, kemudian ini orang sakti, ini waliullah, ini adalah kekasih Allah. Jangan terbulu-bulu kagum. Kata Al-Imam Syafi'i Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i Nasirus Sunnah mengatakan, Al-Imam Syafi'i mengatakan, idza ra'aitumur rajula yamshi 'alal ma wa yatiru fil hawa. Apabila engkau melihat seorang lelaki bisa berjalan di atas air dan terbang di angkasa, kata Imam Syafi'i, fala tusaddiquhu, jangan dulu membenarkannya, fala taghtarru bihi, dan jangan tertipu dengannya, hatta ta'rifu atau ta'lamu mutaba'atahu Rasul sallallahu alaihi wasallam, sampai engkau tahu bahwa dia adalah orang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai kita tahu bahwa dia adalah orang yang mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tolak ukur kebenaran adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi di zaman sekarang ini banyak orang yang aneh-aneh. Apalagi misalkan kalau suatu hari nanti kita bisa atau menemukan orang-orang yang bisa terbang, bisa berjalan di atas air. Begitu pula halnya dengan ahlu dunia. Kalau ada ahlu dunia yang dilancarkan dunianya, jangan tertipu. Masya Allah ya, dia Masya Allah rezekinya lancar, saya kok seret terus ya. Akhirnya ditinggal ibadahnya, akhirnya ditinggal hijrahnya, akhirnya ditinggal taubatnya, kemudian beralih mengikuti jalan yang ditempuhnya. Jangan tertipu. Kekasih Allah Tabaraka wa Ta'ala pasti akan mendapatkan ujian, apalagi terutama dalam bidang harta dan lain sebagainya. Dan tidak ada keharusan bagi seorang yang telah bertaubat, telah meninggalkan maksiat, telah berhijrah, bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala harus membuatnya menjadi kaya. Tidak ada keharusan begitu. Bahkan yang ada malah sebaliknya, terkadang seorang yang telah bertaubat, meninggalkan riba, berhijrah, Allah malah uji dia dengan dunianya yang kemudian semakin merosot, semakin merosot, semakin merosot. Dan jangan tertipu selagi kita masih berada di atas kebenaran, karena ini merupakan ujian yang dengan ujian tersebut kita akan mengetahui, dan seorang akan diketahui keimanannya, apakah layak untuk menjadi waliullah ataukah tidak, kekasih Allah ataukah tidak. Sehingga Rasulullah SAW, jalan yang ditempuhnya merupakan barometer tolak ukur kebenaran. Wa qala Habib ibn Syahid, Al-Imam Habib ibn Syahid berwasiat libnihi, kepada anaknya, ya bunayya ishabil fuqaha, wahai anakku, berkawanlah dengan para fuqaha. Wal ulama, berkawanlah, dekat-dekatlah dengan para ulama. Wa ta'allam minhum, dan pelajarilah, ambillah ilmu dari mereka. Wa khudh min adabihim,
ambillah, pelajarilah adab mereka. Fa inna dzalika ahabba ilayya min katsirin minal hadis. Karena engkau mempelajari adab mereka, engkau mempelajari akhlak mereka, engkau mempelajari perangai mereka, lebih aku sukai dibandingkan engkau menghafal, meriwayatkan banyak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan begitulah yang dilakukan di masa Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Al-Imam Dzahabi rahimahullah ta'ala di dalam kitabnya Syiar A'lamin Nubala menjelaskan tentang biografi Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Di majelis Al-Imam Ahmad bin Hanbal ini, majelis rutinnya, pekanannya, bukan tablik faidah, tidak. Mereka memperhatikan Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Bagaimana Al-Imam Ahmad bin Hanbal memuliakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Al-Imam Ahmad bin Hanbal memuliakan para ulama yang terlewat di dalamnya, disebutkan nama para ulama dan lain sebagainya. Bagaimana Al-Imam Ahmad bin Hanbal berakhlak, beradab kepada ilmu yang ada di hadapannya. Begitu pula Al-Imam Malik, apalagi Al-Imam Malik ini. Al-Imam Malik ketika ingin menyampaikan hadis, Al-Imam Malik pasti akan kemudian berhias dulu, menyisir rambutnya, memberikan wangi-wangian, mandi dan lain sebagainya. Itu bentuk pemuliaan kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan kita subhanallah, banyak di antara kita yang tidak memuliakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah begitu kita mengaku sebagai pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membaca hadis sambil tiduran, membaca Al-Qur'an sambil tiduran, kadang auratnya terlihat, memang tidak dosa. Namun mana adab kita kepada kalamullah? Mana adab kita kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sedangkan dahulu para ulama betul-betul sangat menjaga sikap terhadap hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terhadap nama orang-orang soleh yang ketika disebutkan. Dan ini merupakan adab yang hilang. Sehingga ini tidak akan didapat di buku-buku. Kalaupun dicari akan sulit sekali. Cara kita memperolehnya adalah dengan duduk di majelis yang menjelaskan tentang adab dan akhlak. Yang seorang itu mengambilnya dari seorang alim, yang seorang alim ini pun mengambilnya dari seorang alim yang lain, yang kemudian terus bersambung hingga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ba'duhum libnihi, dan berkata sebagian para ulama pula menasihati anaknya, ya bunayya la anta ta'allama baban minal adabi ahabbu ilayya min anta ta'allama tis'ina baban min abwabil ilmi. Wahai anakku, bahwasanya engkau mempelajari sebuah bab dalam adab. Karena nanti kitab-kitab ini akan berisi bab-bab, poin per poin. Engkau mempelajari satu bab saja dalam adab, engkau mempelajarinya itu dengan baik, kemudian engkau memahaminya. Ahabbu ilayya min anta ta'allama sab'ina baban min abwabil ilm. Itu lebih aku sukai dibandingkan engkau mempelajari 70 bab dalam ilmu. Dalam ilmu 70 bab sangat banyak sekali. Engkau mempelajari satu bab saja dalam adab dan akhlak, maka itu lebih aku sukai dibandingkan engkau belajar 70 bab ilmu. Dan ini pula yang dinasihatkan oleh para orang tua, para ulama. Al-Imam Malik ketika masih kecil, masih imut-imut, belum balik, belum dewasa, ibunya itu sudah mewanti-wanti, ibunya sudah menasihati si Malik ini dulu waktu masih kecil, agar benar-benar mempelajari ilmu. Ta'allam min Rabi'ah, ambillah ilmu dari Rabi'ah ar-Ra'yi, wa khudh adabahum, ambillah adabnya, pelajarilah adabnya. Kemudian ini pula lah yang dipesankan kepada ponakannya. Al-Imam Malik ketika menjadi imam besar, Al-Imam Malik pun menasihati ponakannya agar kemudian mempelajari adab terlebih dahulu, memperhatikan adab dan akhlak terlebih dahulu. Pertanyaannya, kenapa kok para ulama berpesan terkait dengan adab? Itu pertanyaannya. Maka jawabannya adalah, pertama, dengan adab kita dapat memahami ilmu. Al-Imam Yusuf Ibn Husain Ar-Razi mengatakan, bil adab tafhamul ilma. Dengan adab engkau akan mudah memahami ilmu. Maka kalau kita kemudian belajar bertahun-tahun, kok tidak kunjung juga faham? Belajar akidah tidak faham-faham, belajar fikih tidak faham-faham, belajar nahwu sorof tidak faham-faham. Jangan-jangan kita kurang adabnya. Karena kaidah utama dalam menuntut ilmu adalah bil adab tafhamul ilma. Dengan adab engkau akan mudah memahami ilmu. Ketika engkau beradab kepada bukumu, sebagian thalabatul ilmi mengambil kitab dilemparkan, subhanallah, mana adabnya kepada bukumu? Sedangkan ini berisi ilmu. Sebagian lagi kemudian meletakkannya di bawah di lantai. Sebagian lagi menutupnya atau menumpuknya dengan koran-koran, dengan sajadah dan lain sebagainya. Para ulama itu jangankan itu, menyusun rak bukunya saja penuh dengan adab. Yang paling tinggi Al-Qur'anul Karim, di bawahnya tafsir, di bawahnya itu ada aturannya, ada aturan mainnya. Kalau kita kan asal masuk saja, taruh saja, lempar saja mungkin. Sebagian thalabatul ilmi, ini thalabatul ilmi loh, belajar ilmu syar'i. Sebagian mereka melempar buku itu. Sekarang pelajaran apa? Fikih, lempar. Tafsir, lempar. Begitu terlihat di hadapan kedua mata ini. Maka bagaimana dia akan memperoleh ilmu? Kalaulah mereka memperoleh ilmu, apakah mereka akan mendapatkan barokahnya ilmu? Sekarang kalau orang-orang semacam ini mengajarkan ilmu, bagaimana nasib jamaahnya nanti ke depannya? Maka bil adab tafhamul ilma.
Dengan adab engkau akan mudah memahami ilmu. Sehingga mereka para ulama salaf memiliki perhatian yang besar terhadap adab. Kemudian yang kedua, pentingnya adab ini karena dengan adab inilah seorang kemudian akan mengetahui kadar dirinya sendiri. Al-Imam Al-Fudail bin Iyad mengatakan, Ra'sul adabi indana ma'rifatur rajuli qadra nafsi. Puncak adab menurut kami adalah, kata Imam Fudail bin Iyad, puncak adab menurut kami adalah manakala seorang itu menyadari akan kapasitas dirinya sendiri. Sehingga seorang thalabatul ilmi yang kemudian membekali dirinya dengan adab, dia akan banyak berkaca kepada diri sendiri. Ketika dia tahu bahwa permasalahan ini dia tidak boleh ikut berbicara, tidak boleh ikut andil, maka dia tidak akan ikut campur dalam urusan ini. Dia akan sibuk kemudian mempelajari ilmu karena dia sadar siapa dirinya. Saya hanyalah penuntut ilmu pemula, sedangkan permasalahan ini bukan makomnya, bukan koridor saya. Akhirnya tidak banyak nimbrung berdebat. Akhirnya tidak banyak menimbrung mengomentari perkara-perkara yang dia tidak memiliki ilmunya. Karena sebab adab pertama kali. Baik. Kemudian juga seorang memiliki adab yang baik juga ini harus kemudian agar mengetahui siapa dirinya barusan itu. Maka dari sini kita akan mendapati pentingnya adab. Dan mereka para ulama salaf kemudian kenapa lebih mendahulukan adab terlebih dahulu sebelum mempelajari ilmu-ilmu yang lain. Karena kalau tidak demikian, banyak orang-orang yang mempelajari ilmu yang lain ketika dia tahu sedikit, dia merasa bahwa dia telah tahu segalanya. Kita tahu yang namanya ilmu ini ada 3 jengkal. Jengkal yang pertama, dia akan merasa sombong karena merasa telah tahu segalanya. Jengkal yang kedua, dia akan tawadhu. Jengkal yang ketiga, barulah dia akan tahu bahwa dirinya itu tidak tahu apa-apa. Setiap kita yang belajar pasti akan melewati 3 jengkal ini. Setiap kita. Kalau orang itu dia memahami, membekali dirinya ketika melewati jengkal demi jengkal ini dengan adab. Ketika dia berada di jengkal yang pertama, dia tidak akan tertipu dengan kesombongan. Karena dia tahu, saya baru belajar. Sehingga kalau ingin merasa tahu segalanya tidak mungkin. Banyak sekali ilmu yang belum saya ketahui. Sehingga begitu, karena setiap kita pasti akan melewati 3 jengkal ini. Pertama, jengkal kesombongan, sehingga seorang itu merasa bahwa dirinya itu telah mengetahui segalanya. Sebagian orang sampai mengatakan belajar tentang sunnah dan bid'ah itu cuma cukup 3 hari saja. Subhanallah. Bagaimana bisa? Sedangkan kitab-kitab yang membahas tentang itu sangat banyak sekali, tebal-tebal lagi. Al-I'tisam karya Al-Imam Al-I'tisam, saya lupa karya Imam siapa. Al-I'tisam saja itu tebal, terjemahnya sampai 900. Bagaimana bisa kitab 900 halaman dipelajari dalam waktu 3 hari? Pembahasan tentang sunnah Rasulullah SAW itu sangat tebal sekali. Bagaimana bisa seorang kemudian akan memahami sunnah dan lawannya dalam waktu 3 hari saja? Sehingga orang ini berada di jengkal pertama dan dia tidak tahu kapasitas dirinya sendiri. Waqala Makhlad Ibn al-Husain Ibn al-Mubarak, Makhlad Ibn al-Husain berkata kepada al-Imam Ibn al-Mubarak, nahnu ila kathirin minal adabi ahwaju minna ila kathirin minal hadis. Bahwasanya kami ini butuh kepada adab lebih banyak dibandingkan butuh kepada banyak hadis. Butuhnya kami kepada adab lebih kami butuhkan dibandingkan kepada hadis-hadis Rasulullah SAW. Kalau kebiasaan para ulama dulu itu biasanya mereka menghafalkan hadis, meriwayatkan hadis, menghafalkan hadis. Siapa yang paling banyak hafalannya, paling banyak meriwayatkannya, maka dia adalah orang yang Masya Allah yang mulia, yang akan dimuliakan, yang akan diutamakan di sana. Makhlad Ibn Husain berpesan kepada Imam Ibn Mubarak bahwasanya butuhnya kita kepada adab itu lebih sangat kita butuhkan dibandingkan butuhnya kita kepada banyak periwayatan hadis Rasulullah SAW. Waqila li Syafi'i rahimahullah ta'ala, al-Imam Syafi'i pernah ditanya, kaifa syahwatuka lil adab? Bagaimana kecondongan dirimu terhadap adab? Bagaimana hasratmu terhadap adab? Terhadap ilmu adab dan akhlak? Ini pertanyaan pada Imam Syafi'i. Bagaimana hasratmu, keinginanmu, kecondongan hatimu terhadap ilmu tentang adab dan akhlak? Kemudian Al-Imam Syafi'i mengatakan, asma'u bil harfi minhu mimma lam asma'hu fatawaddu a'dha'i anna laha asma'an fatana'amu bihi. Keinginanku, hasratku untuk mempelajari ilmu tentang adab dan akhlak itu adalah aku akan mendengar sebuah faedah yang berkaitan dengan adab, dengan akhlak. Maka sekujur tubuhku ini seakan-akan mereka menginginkan agar mereka memiliki telinga juga, agar mereka kemudian bisa merasakan lezatnya mendengar ilmu tentang akhlak dan adab. Itu hasratku. Al-Imam Syafi'i ditanya, bagaimana keinginanmu, bagaimana kecondongan hatimu, bagaimana hasratmu, bagaimana semangatmu, bagaimana ambisimu terkait dengan ilmu tentang adab dan akhlak? Al-Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya hasratku, keinginanku, rasanya, kecondongan hatiku ini ibarat semua anggota tubuhku ini, sekujur tubuhku ini berangan-angan agar memiliki telinga,
Agar jariku dapat mendengar faedah tentang adab, agar kemudian tubuhku dapat mendengar faedah tentang adab, karena nikmatnya mendengar ilmu yang berkaitan dengan adab dan akhlak. Begitu Al-Imam Syafi'i membayangkan. Qila wa kaifa talabuka lahu, bagaimana engkau menuntutnya, bagaimana engkau mempelajari adab dan akhlak itu? Qala talabul mar'atil mudillati waladaha wa laysa la ghairu. Aku mempelajari adab dan akhlak, aku mencari, aku menuntut ilmu adab dan akhlak sebagaimana seorang wanita yang dia hanya memiliki anak satu-satunya, kemudian anak tersebut hilang dan dia mencarinya kemana-mana. Begitulah aku mencari ilmu terkait dengan adab dan akhlak. Kalau ada seorang wanita, dia memiliki satu anak semata wayang yang paling disayanginya, kemudian hilang anaknya, sang ibu pasti akan berusaha untuk mencarinya. Setiap waktunya, tidak akan mau makan, tidak akan mau tidur, pasti akan dicari terus. Begitulah semangat Al-Imam Syafi'i untuk mempelajari adab dan akhlak. Bayangkan, seakan-akan mencari anak kesayangan yang hilang. Itulah semangat Al-Imam Syafi'i, berbeda dengan kita. Kemudian dikatakan walamma balaghat rutbatul adab, ini muqaddimah semua. Kenapa Imam Ibnu Jamah menulis kitab ini? Karena pentingnya akhlak dan adab. Karena para ulama ussalaf mereka memprioritaskan mempelajari adab dan akhlak sebagaimana mereka mempelajari ilmu. Walamma balaghat rutbatul adabi hadzal maziyata, ketika kita telah mengetahui tingginya kedudukan adab semacam ini, akhlaknya, mulianya, wa kanat madariku mufaddalatihi khafiyatan, dan juga keutamaan-keutamanya itu banyak yang tersamarkan. Banyak dari kalangan kaum muslimin, para penuntut ilmu yang tidak mengetahui akan keutamaan adab dan akhlak yang mulia. Da'ani ma ra'aituhu min ihtiyaji talabati ilaihi wa usri takrari tawaqqufihim alaihi. Kemudian mendorongku untuk menyusun kitab ini. Mendorongku untuk menyusun kitab ini. Terlebih lagi dengan apa yang dilihatnya. Manakala butuhnya para penuntut ilmu untuk mempelajari kembali tentang akhlak dan adab. Dilihat oleh Al-Imam Ibnu Jamah, ternyata penuntut ilmu di zamannya itu sangat butuh untuk belajar akhlak dan adab. Wa usri takrari tawaqqufihim alaih, dan sulitnya mengajak penuntut ilmu untuk kembali belajar adab. Di zamannya para penuntut ilmu saat itu, ketika selesai belajar adab sekali, untuk diulang lagi pembelajaran adab tidak mau. Kenapa? Sudah pernah belajar kitab adab. Dahulu begitu, sehingga Al-Imam Ibnu Jamah kemudian menyusun kitab ini. Karena sulit mengajak para penuntut ilmu untuk belajar lagi tentang adab, maka dibuatlah kitab ini. Baik, kita cukupkan sampai di poin ini. Nanti setelah azan isya barangkali ada 1-2 pertanyaan sembari kita menunggu iqamah, maka dipersilakan. Silakan setelah azan isya berkumandang. Azan saja dulu. Oh, iya, azan.